saya ini misalkan di bab di bab 2 ini tentang teorinya ya. Saya dapat informasi tentang definisi pengertian dari malpraktik itu ada di buku dari karangan Majur S misalkan, bahwa disebutkan diketik sama kalian tuh diketik bahwa malpraktik adalah suatu tindakan yang melanggar kode etik, misalkan kebidanan yang mengakibatkan bla 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 bla. Nah, di daftar pustaka ini disebutkan nih kalian teori dari bukunya itu apa saja ya, cara mendapatkan bukunya itu di mana, judulnya siapa, karangan siapa, disebutkan di situ. Nanti kalian search cara menulis daftar pustaka. Misalkan dari pustaka itu saya dapat buku menulis tentang malpraktik. Oh, ternyata dari Masur S, karangan tahun segini, judulnya ini, terus terbitan ini, tahunnya tahun berapa, diterbitkan di mana, di Jakarta. Misalkan judulnya Pengarang Marsur S. Titik. Tahun berapa nih bukunya pas kita adopsi definisi dari malpraktik? Oh, tahun 2022. Titik. Diketik kayak gitu. Nih ya, saya ketikkan contohnya ya. Misalkan cara menulis daftar pustaka. Nanti kalian di poin di lembar daftar pustaka nulisnya gini. Misalkan pengarang buku daftar pustaka tentang ini mah saya nulis di buku selanjutnya ya. Nih, ceritanya saya nulis di sini. Teorinya, saya teori tentang malpraktik misalkan, kelihatan nggak ininya, PowerPoint-nya? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Ini ceritanya di poin bab 2 ya. Ini di bab 2. Misalkan bab 2 tentang tinjauan daftar pustaka. Tinjauan pustaka ini ya. Tinjauan pustaka. Nah, nulisnya seperti ini nih. Di tengah. Bentar ya. Tinjauan pustaka. Nah, nanti di sana disebutkan tuh, misalkan 2.1 kita membahas tentang yang tadi ya, misalkan kelalaian. Kelalaian. Terus 2.1.1 definisi definisi kelalaian. Nah, definisi klien disebutkan misalkan bla 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 dari rujukannya dari Mansur S. Mansur S tahun 2020 misalkan. Ini daftar pustakanya nih yang si Mansur ini tuh menjelaskan bahwa definisi klien tuh bla 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 gitu ya. Terus di slide selanjutnya, di kertas selanjutnya tentang daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka tuh ada apa saja? Ada daftar pustaka itu dari buku si Mansur S ini. Nomor satu, ini si Mansur S. Mansur S itu bukunya lahir tahun 2020. Misalkan judulnya apa? Misalkan malpraktik kesehatan. Seperti itu. Terus di keluaran mana nih? Keluaran dari penerbitnya siapa? EGC misalkan. EGC di mana? Jakarta. Nah, seperti ini. Oke, Paham nggak? paham, Ibu. Yang lainnya? Paham, Ibu. Misalkan ada lagi yang tadi misalkan 2.2 tentang praktik definisinya. Ini boleh 2.2 boleh A ya. Misalkan definisi, misalkan terus peraturannya, misal apa aja kalian cari. Cari informasinya dari mana? Dari buku, dari jurnal, dari apapun itu. Yang nanti masuknya ke sini apa saja sih? Nah, di sini nanti masuknya gitu. Dan setiap teori yang kalian sebutkan di sini tentang definisi malpraktek itu misalkan
Malpraktik definisinya bla 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 bla. Kalian harus sebutkan ini dari buku mana nih? Oh, dari buku IMAS. Misalkan tahun 2022 gitu. Nanti tuangkan di sini IMAS tahun 2022 judulnya apa? Misalkan aborsi. Terus dari pencetaknya siapa? Misalkan Pres Email, Pres Ella misalkan. Di mana nih terbitnya di kota mana? Oh, Medan. Gitu. Ini cara menulis daftar pustaka. Sebenarnya ada lagi ya cara menulis daftar pustaka. Itu banyak sesinya. Gitu. Paham sampai di sini? Paham, Ibu. Oke. Paham, Bu. Nanti saya akan bagikan ininya supaya kalian tahu kelompoknya. Dalam bentuk makalah ya, kalian paham cara penulisan makalah? Paham, Ibu. Paham ya? Oke. Ya, ada Paham. lagi? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga kalian senantiasa selalu diberikan kesehatan.